Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi takarrama alaina wa alaikum bi syahri Ramadan. Wa tafaddala alaina wa alaikum بالقيام وتلاوة القرآن والصلاة والسلام على سيد الأكوان وإمام كل الزمان سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه في كل حين وآوان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. Amma ba'du. DKM Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, serta Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali imam salat Isya dan juga tarawih, serta para sesepuh dan bini sepuh yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya itu biasa kalau Allah taala berfirman tidak pernah saya pakai ta'awuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena ta'awudz bukan bagian dari firman Allah. Kalau kita mau baca Al-Qur'an, betul, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu betul. Tapi kalau kita mengatakan Allah berfirman, A'udzubillah, A'udzubillah bukan bagian dari firman Allah. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inilah uniknya orang Indonesia. Di dalam Al-Quran terjemahan dari Departemen Agama, jadi dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang. Wahainya betul, orang-orangnya betul, yangnya betul, beriman, bernya betul. Imannya saya tanya, bahwa bapak ibu-ibu, iman itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nah, ini terjemahan loh. Wahai orang-orang yang beriman. Ini kan terjemahan. Harusnya bukan yang beriman dong kalau terjemahan, karena iman itu sendiri bahasa Arab. Harusnya orang-orang yang percaya dan yakin kepada Allah. Wahai orang-orang yang percaya dan yakin kepada Allah. Yang enggak percaya, enggak yakin kepada Allah, enggak dipanggil sama Allah. Enggak percaya, silahkan. Allah tegaskan di dalam ayat lain, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama, enggak ada. Mau percaya syukur, enggak percaya sudah. Tapi buat kita yang percaya kepada Allah, yang percaya beriman kepada Allah akan masuk surga, yang tidak percaya, tidak beriman kepada Allah akan masuk neraka. Itu keyakinan kita yang percaya kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Orang yang patuh, dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na.
Kami dengar, kami patuh. Kalau kata anak sekarang, Bu, siap 86. Itu kata orang sekarang. Jadi Allah suruh puasa, iya. Manfaatnya apa? Belakangan. Faedahnya apa? Belakangan. Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu perintah tanpa adanya manfaat dan faedah. Oh Ustaz, tapi faedahnya banyak. Baru sekarang. 500 tahun sebelum kita, 600 tahun sebelum kita, 700 tahun sebelum kita, apa dia tahu manfaatnya puasa? Apa mereka puasa harus tahu manfaatnya dulu baru puasa? Oh ternyata manfaatnya puasa begini, faedahnya puasa begini. Tanpa kita tahu faedah dan manfaatnya puasa, yang paling penting adalah tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala alam semesta, Pak, dipanggil sama Allah, apa? Ataina ta'i'in. Kami memenuhi panggilan Allah dalam keadaan taat, siap. Itu kata langit dan kata bumi. Ataina ta'i'in. Maka langit, bumi, apa kata Allah? Kata Allah, wahai air, naik ke daratan, naik. Gunung meletus, meletus. Kita itu kebiasaan cuman mengatakan fenomena alam. Ada seorang pemikir Islam yang terkenal saat ini, As-Sayyid Al-Imam Al-Allamah Abu Bakar Al-Adni Al-Mashhur. Kira-kira 5 tahun yang lalu datang ke Indonesia, saya tanya, Pak. Saya tanya, wahai Sayyid, kenapa Allah katakan di dalam Al-Quran, la ta'tikum illa baghtah, kiamat tidak datang kepada kalian kecuali tiba-tiba? Kata beliau, iya memang tiba-tiba. Kata saya, wa hunaka dilalat wa amarat wa muqaddimat. Bagaimana bisa kiamat itu datang tiba-tiba? Padahal di sana ada tanda-tandanya, ada pembukanya. Kan ada tanda-tanda kiamat kecil, ada nggak? Ada tanda-tanda kiamat sedang, ada tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat, tanda-tanda besar, ada semua. Kalau tanda-tanda itu sudah ada, tentunya kiamat datang itu nggak tiba-tiba, karena ada tandanya. Kita kalau di rumah kita, kalau udah bunyi tut tut tut, itu token habis. Paham ya? Tokennya mau habis. Itu tanda-tanda, berarti tiba-tiba? Enggak tiba-tiba. Kemudian bagaimana Allah katakan la ta'tikum illa baghtah? Kenapa Allah katakan tidaklah kiamat datang kepada kalian kecuali dengan tiba-tiba? Beliau katakan kepada saya, hatta yaqulan nas, hadhihi tabi'atul alam. Tanda-tandanya jelas, pembuka-pembukanya jelas. Kenapa bisa tiba-tiba? Karena manusia saat itu hanya mengatakan ini adalah fenomena alam. Mereka tidak mengatakan ini tanda kiamat, bukan. Yang dikatakan oleh manusia ini fenomena alam, sehingga mereka tidak berpikir kiamat, dan seketika itu kiamat datang dengan tiba-tiba, barulah mereka sadar firman Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'tikum illa baghtah. Jadi intinya percaya dan yakin kepada Allah atas segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Yang kedua, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau nanti saya agak molor dikit, agak mulur dikit, mohon maaf. Ini di sini tulisannya ceramah. Ini panitia, ini DKM ini pinter, Pak. Tulisan di tempat saya ini ceramah maksimal 15 menit. Di tempat saya ini tulisannya, kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat sini, ceramah tulisannya hitam, maksimal 15 menit tulisannya merah.
Coba gimana? Ada nggak tulisan dilarang rokok warnanya hitam? Ada nggak? Nggak ada. Dilarang rokok warnanya merah. Warna merah itu buat apa? Danger, itu bahaya, itu warna merah. Nggak ada api warnanya hitam tuh, nggak ada. Jadi ini rada-rada danger juga ini DKM. Maksimal 15 menit. Yang kedua, kita umat Islam, gimana caranya supaya kita itu bersaudara? Nabi katakan, ala unabbiukum bi afdhala min darajati siyam was salah was sadaqah. Maukah kalian saya kasih tahu satu amalan, satu pekerjaan yang lebih baik pahalanya dari pahala salat, puasa, sedekah? Kata sahabat, bala ya Rasulullah. Iya, kasih tahu ya Rasul. Apa itu? Kemudian kata beliau, islahu dzatil bain, mempersatukan dua kelompok yang bertikai. Loh, kita urusan ini aja bertikai. Urusan tarawih 8 sama 20 ribut. Saya tanya bapak-bapak, sholat tarawih ini sholat sunnah atau sholat wajib? Sholat sunnah. Masih banyak gak yang belum sholat wajib? Banyak. Ngapain mikirin yang sunnah? Yang sunnah jangankan 8 pak, nggak ngerjain nggak apa-apa. Betul nggak saya ngomong? Yang 8 ini kan tarawih nih, 8, 20. Yang nggak ngerjain, saya tanya, yang nggak ngerjain dosa nggak? Nggak dosa. Kenapa diributin? Yang nggak ngerjain aja nggak dosa. Cuma pemikiran kita, Allah subhanahu wa ta'ala membuka pahala, membuka pintu pahala yang besar. Masa sih kita diam aja? Kalau memang tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, kenapa kita harus tidur doang? Orang tidurnya aja ibadah, gimana zikirnya? Tidurnya aja ibadah, gimana yang lain? Kenapa tidur bisa jadi ibadah? Gara-gara tidur dia nggak jadi ngelihat perempuan yang bukan mahramnya. Gara-gara tidur dia nggak jadi ngomongin kejelekan orang lain. Gara-gara dia tidur matanya nggak ngelihat film-film atau gambar-gambar porno dan lain sebagainya. Kalau tidurnya saja ibadah, apalagi zikirnya. Mumpung pahalanya banyak, sholat yang 8 sholat 8, yang 20 sholat 20. Inna hadzal dina yusrun, agama ini mudah, jadi jangan dibikin sulit. Sebelum saya tutup, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, ini sahabat Nabi yang terkenal alim juga pak, karena beliau pernah dikritik sama seorang tabi'in. Dikritik apa? Sholat sorbannya ditaruh di depan, nggak dipakai begini, nggak, tapi ditaruh di depan, kayak bapak-bapak pakai sajadah, taruh depan. Selesai sholat dikritik sama tabi'in. Kata beliau, katanya sahabat Nabi, tapi sorbannya nggak dipakai. Sorbannya ini malah ditaruh di depan. Apa kata Sayyidina Jabir? Saya ini sengaja memang lagi nunggu nih orang bodoh kayak kamu ini ngeritik saya. Emang saya lagi tunggu-tunggu ini. Saya itu sholat lama dengan Rasulullah. Rasulullah pakai di sini, iya. Kadang-kadang Rasulullah nggak dipakai di sini, tapi ditaruh di depannya, iya. Jadi jangan kamu ngerasa tahu satu sunnah Rasulullah, kemudian yang lain orang kamu salah-salahin. Belajar dulu kamu yang benar. Apa kata Sayyidina Jabir tatkala kami sedang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul bersabda, "Inna lil jannati ghurafan." Sesungguhnya surga itu memiliki kamar-kamar. Banallah, Allah subhanahu wa ta'ala membangun tilkal ghuraf
min anwa'il jawahiri kulliha, dari semua bentuk permata yang ada. Jadi kamarnya pakai permata semua, semua jenis permata, mau zamrud, mau selon, mau semuanya. Yu'rafu batinuha min zahiriha wa yu'rafu zahiruha min batiniha. Kelihatan Pak, jelas. Dari luar kelihatan dalamnya, dari dalam kelihatan luarnya. Sekarang bapak-bapak kalau ke Rawa Bening ngelihat batu permata, padahal udah deket nih dipakai, masih pakai senter nggak? Masih pakai senter nggak? Masih. Lihat nih, ada seratnya apa enggak nih? Lihat nih, bening apa enggak nih? Padahal ini udah batu paling bagus, masih kalah lebih bagus dari batu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Sayyidina Jabir, liman ya Rasulullah, buat siapa? Ini hadis sering kita dengar, tapi mungkin enggak sampai akhir. Kata beliau, liman afsyas salam wa at'amat ta'am wa shalla bil lail wan nas niyam. Yang pertama, liman afsyas salam, buat orang yang menebarkan salam. Wa at'amat ta'am, memberikan makanan. Wa shalla bin nas wan nas niyam, wa shalla bil lail wan nas niyam. Salat malam hari, manusia dalam keadaan tertidur. Apa kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, man minna yutiq. Apa kata Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang bisa begitu? Saya tanya nih bapak-bapak, kalau ketemu ngasih salam enggak? Ke temennya aja ngasih salam enggak? Jarang kan? Ibu-ibu ke temennya ngasih salam enggak? Jarang. Terus memberikan makanan. Sekarang orang sahur on the road, buka-buka takjil kalau Ramadan. Liman afsyas salam wa at'amat ta'am wa adama siyam wa shalla bil lail wan nas niyam. Kemudian orang yang selalu puasa. Dan yang terakhir, orang yang selalu sholat, manusia dalam keadaan tertidur. Makanya Sayyidina Jabir ngomong begini, man minna yutiq, siapa di antara kami yang mampu ya Rasulullah? Siapa? Bayangin Pak, sahabat Nabi padahal Pak sudah komplain sama hadis ini, sudah komplain. Apa kata Rasul? Man laqiya akhahu fasallama faqad afsyas salam. Orang yang bertemu dengan saudaranya kemudian dia mengucapkan salam, dia termasuk dalam sabda Nabi, qad afsyas salam. Dia sudah menyebarkan salam. Wa man at'ama auladahu wa zaujatahu, orang yang sudah memberikan makan kepada anak dan juga istrinya, faqad at'amat ta'am, dia masuk ke dalam sabda Nabi, telah memberikan makanan. Jadi maksud saya begini nih, jangan pesimis. Yang punya uang sedikit jangan pesimis. Yang belum punya rezeki banyak jangan pesimis. Yang ketiga, wa adamas siyam, orang ini selalu berpuasa. Kata Nabi, man shoma ramadhana wa shoma thalathatan min kulli syahrin, puasa bulan Ramadan dan 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15 bulan Hijriah, dia sudah masuk ke dalam sabda Nabi, wa adamas siyam. Orang ini selalu berpuasa. Jadi enggak mesti tiap hari, enggak mesti Senin Kemis. Kemudian yang terakhir, wa shalla bil lail wan nasu niyam, dia salat malam hari, manusia sedang tertidur. Man shalla al isya'a fi jama'atin was subha fi jama'atin faqad shalla bil laili wan nasu niyam. Orang yang salat isya berjamaah, subuhnya berjamaah, dia sudah termasuk orang
yang menghidupkan malam dan orang lain sedang tidur. Banyak di antara kita yang mungkin belum bisa tahajud, yang mungkin belum bisa bangun malam, tapi isya dan subuh berjamaah jangan ditinggal. Sekarang saya tanya, bapak-bapak sholat jam 1 sampai setengah 3, subuhnya jam 8 pagi, bagus mana? Hah? Bagus malamnya enggak sholat, tapi subuhnya setengah 5. Lebih bagus mana? Subuh setengah 5. Jadi jangan diambil yang enggak penting, meninggalkan yang penting. Jangan terlalu mencari yang utama, padahal ada yang lebih utama. Ingat Bapak Ibu sekalian, di rumah kita ada yang lebih utama dari diri kita, yaitu orang tua kita. Perhatikan orang tua kita. Berapa banyak di antara kita yang belum bertanya kepada orang tuanya, sahurnya apa, bukanya apa. Yang memberikan sesuatu kepada orang tuanya masih banyak di antara kita yang belum. Coba perhatikan itu. Padahal tiap sore kita cari jajanan, kita nggak tahu orang tua kita udah makan apa belum. Itu PR buat kita. Yang mudah, yang gampang. Tapi kata Allah, ridallah, kata Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Tidak penting Pak sorban kayak begini Pak, nggak penting. Saya menjelaskan tafsir, menjelaskan hadis, saya lebih bagus dari bapak-bapak, belum tentu. Banyak orang yang biasa, tapi lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Banyak di dunia ini orang biasa, pakaiannya biasa, tapi dia punya hati yang luar biasa. Lau aqsama 'ala Allah, kalau dia sampai menadahkan tangannya, la abarrah, Allah pasti bakal memberi dia. Jadi yang paling penting buat kita sekarang adalah ibadahnya. Ya, percaya dengan Allah dan Rasulnya itu paling penting. Itu paling penting. Mohon maaf kalau bangsa Indonesia ini, mungkin saya hanya berbicara untuk umat Islamnya saja. Mungkin umat Islam ini banyak virus dan lain sebagainya, kena penyakit dan lain sebagainya. Kita salahnya sama Allah dan Rasulnya nggak percaya. Saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, banyak nggak yang konsumsi madu? Insya Allah 10% paling di masjid ini yang konsumsi madu. Insya Allah 10%, nggak lebih dari itu. Padahal kata Allah di dalam Al-Quran, fihi shifaun linnas, bukan obat Pak, bukan, sembuh. Dalam madu ada kesembuhan. Saya tanya, Allah pernah nggak ngasih dosis? Tolong ya 1 sendok saja. Tolong kalau minum madu 3 sendok aja. Pernah nggak ngasih dosis? Nggak pernah. Saya tanya, ada efek samping? Nggak ada. Tapi kita malah milih yang pahit. Kurma, khususnya buat berbuka, Rasul nyuruhnya pakai apa? Pakai kurma, baru air. Bukan air baru kurma, bukan teh manis baru kurma, bukan. Sekarang lihat, di depan mata udah ada kurma, depan mata Pak, gratis depan mata. Lihat di masjid-masjid, udah ada sekotak-sekotak, udah ada depan mata. Disuruhnya kurma, yang diambil apa? Gorengan kan? Ntar ngeluhnya apa? Ya Allah, pegel, kolesterol naik. Yang salah siapa? Kita yang salah. Disuruhnya korma, ngambilnya bakwan. Disuruhnya korma, ngambilnya gorengan. Kan kita yang salah. Jadi kalau ikutin aturan Allah dan Rasulnya, enggak bakal ada yang enggak enak. Khairatud dunya wal akhirah, segala kebaikan dunia dan akhirat,
sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.